Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sartika dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan memaparkan mengenai partisipasi politik dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Yang pertama ada pengertian partisipasi politik. Perlu kita ketahui, asal kata partisipasi politik berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation, yang artinya mengambil bagian atau pengikutsertaan. Kemudian terdapat juga beberapa pendapat dari para ahli yang bisa dibaca. Kedua pendapat pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan. Mengenai pengertian partisipasi politik, dapat diartikan berbeda-beda, bergantung pada kultur politik atau budaya politik yang melandasi kegiatan partisipasi tersebut. Menurut Clark, berdasarkan rumusan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, menyatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pribadi warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Kemudian menurut Klotsky, yaitu partisipasi politik adalah kegiatan sukarela atau voluntary dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau direct atau tidak langsung indirect dalam pembuatan kebijakan umum. Kegiatan partisipasi politik tertuju pada dua subjek, yaitu yang pertama pemilihan penguasa dan yang kedua pelaksanaan segala kebijakan penguasa atau pemerintah. Pemilihan penguasa merupakan proses memilih simbol-simbol pribadi penguasa melalui pemilihan umum. Pemilihan ini berlangsung dalam suatu periode yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk kedua yaitu partisipasi terhadap kebijaksanaan yang dibentuk dan dilaksanakan penguasa sebagai produk pemilihan. Bentuk partisipasi politik terhadap subjek kedua ini sangat beragam atau bersifat heteroplus, yaitu bergantung pada latar belakang pendidikan, kualitas rujukan status sosial yang berada pada individu atau kelompok. Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab munculnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik. Yang pertama, modernisasi dalam segala bidang, yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. Yang kedua yaitu perubahan-perubahan struktur sosial, yaitu adalah masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. Yang ketiga adalah pengaruh dari kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Dan yang keempat, keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial. Landasan partisipasi politik. Landasan partisipasi politik adalah asal kelas, artinya individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Yang kedua ada kelompok atau komunal, yaitu individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Yang keempat ada partai. Partai yaitu individu-individu yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama, yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada golongan atau faksi, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk patron klien yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. Kemudian selanjutnya ada bentuk partisipasi politik. Di sini ada menurut Milbard dan Gould, kegiatan partisipasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada kelompok apatis, yaitu orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua, spektor, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga ada gladiator, yaitu komunikator, spesialis yang mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.
Yang terakhir yaitu pengkritik dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.